Thomas dan istrinya, Mary Ann, adalah pasangan suami istri biasa. Thomas bekerja sebagai tukang kunci lepas dan mereka hidup bahagia. Thomas sangat menyayangi istrinya yang sangat lugu dan jujur, sedang Thomas sebenarnya adalah orang yang cukup jenius tapi tersembunyi. Dia bisa melihat istrinya tak pernah membohonginya dan dia sering mengetesnya. Pada tahun 2009, Thomas menderita hiperplasia prostat. Dia menjalani operasi rutin yang tidak berjalan lancar, memaksa para dokter untuk mengangkat seluruh prostat, membuatnya impoten dalam prosesnya, alias gak bisa berdiri itunya. Thomas belum memiliki anak pada saat itu, namun istrinya adalah wanita lugu yang sangat setia dan Thomas menyadarinya. Dan wilayah tempat tinggalnya merupakan kawasan area hiburan malam. Sangat banyak klub-klub belok kiri yang buka di sana. Di suatu malam Thomas dan Mary pergi ke tempat hiburan malam, kafe-kafe biasa, sekedar untuk mencari hiburan. Dan di situ mereka bisa bercanda dengan kenalan-kenalan baru yang akhirnya membuat mereka semakin rutin mengunjungi klub-klub berbeda untuk hiburan mereka. Pada suatu ketika, Thomas dan Mary penasaran nih, pada beberapa klub pasangan yang lebih private, ada yang bernama Leslie Sanders Party, dan ada juga Bar Dunley, dan masih banyak juga yak lainnya. Yang tak lain tempat itu adalah sebuah ajang silaturahmi pasangan dan memperbolehkan bertukar pasangan. Awalnya mereka mencoba main ke tempat itu hanya untuk menyegarkan pikiran saja, dan Thomas yang memang sudah tak bisa hidup-itunya, otomatis si istri sudah sangat jarang dibelai, karena selama ini Thomas telah membelikan mainan untuk istrinya, namun sepertinya istrinya sudah bosan. Di dalam party tersebut, Thomas mengikuti peraturan party di sana. Dia memperbolehkan istrinya berkenalan dengan pria lain yang dia inginkan, dan itu pun mereka tidak di ruangan VIP. Intinya masih di kawasan ruang terbuka yang masih sopan. Thomas hanya duduk sendirian, kadang dia bertegur sapa dengan pengunjung lainnya, sedangkan istrinya berkenalan dengan pria muda lainnya, dan duduk di meja yang jauh dari Thomas. Pada saat itu, Thomas yang memperhatikan istrinya bahagia bersama pria lain, tertawa dan bercanda malah membuat Thomas juga bahagia, walaupun dia hanya mengamati dari jauh sambil ngopi. Semenjak saat itu pula mereka rutin menghadiri pesta seperti walau tidak masuk di ruangan VIP, Thomas sangat suka jika ada pria yang mengagumi istrinya walau tak ngapa-ngapain. Tapi di sebuah pesta dansa, Thomas sangat bergairah ketika melihat istrinya berdansa dengan pria tampan yang dalam dansanya pria itu meraba-raba bagian tertentu. Bahkan di dansa itu ada ciuman sangat mesra yang lama banget. Thomas juga melihat jika istrinya suka pergi ke pesta itu. Sesampainya di rumah sepulang dari pesta itu, istrinya langsung ke kamar mandi dan kemudian pergi tidur. Kemudian Thomas juga ke kamar mandi dan menemukan celana pendek istrinya dalam keadaan basah. Sejak saat itulah Thomas mulai paham jika istrinya benar-benar menyukai pesta seperti itu. Thomas juga mengecek mainan istrinya yang sepertinya memang tak pernah dipakai lagi semenjak adanya rutinan ke party. Suatu malam ketika pulang dari pesta, di tengah perjalanan Thomas bertanya ke istrinya, "Apakah kita akan mencoba masuk ke VIP?" Istrinya yang lugu ini spontan menjawab, "Iya, saya penasaran." Tapi istrinya balik nanya, "Apakah kamu yakin, Tom? Soalnya VIP itu tempatnya terlalu bebas kan? Tahu sendiri seperti apa bebasnya tempat itu? Apakah kamu nggak marah atau cemburu nantinya?" Thomas yang melihat istrinya masih menghormatinya sebagai suami, dia langsung meyakinkan, "Nggak apa-apa, tapi syaratnya nggak boleh memasukkan apapun ke tempat rahasiamu ya." Dia menjelaskan bahwa istrinya hanya boleh main tangan, main mulut, dan main dada, tapi nggak boleh memasukkan apapun. Istrinya yang yakin bahwa itu aman, barulah dia menyetujui untuk ke VIP minggu depan. Thomas memperhatikan istrinya hari ke hari makin semangat dan makin cantik, pandai bersolek, dan semua itu membuat Thomas bahagia. Malam yang ditunggu pun tiba, Thomas dan istrinya pergi ke klub VIP, yang mana di sana tersedia banyak lelaki muda yang tampan. Pesta itu sangat liar di dalam ruangan tertutup, Thomas juga ikut, dan Mary menyukainya. Hal ini menyebabkan mereka makin rutin ke VIP, dan tak mau lagi ke klub lainnya selain VIP. Hingga hal ini sudah menjadi hal biasa dan tak istimewa lagi bagi Thomas, dan akhirnya Thomas mengizinkan lagi yang serius lagi nih. Istrinya boleh masukin tapi harus aman dan jangan sampai membalon perutnya, tentunya dengan pengaman karet macam sutra. Di malam pertama Thomas mengawal dan hanya Thomaslah yang boleh memilih pria.
jadi pilihannya adalah yang paling tampan. Semua berjalan seperti yang Thomas inginkan. Dia dan istrinya juga suka dan senang pada pesta semacam itu. Hingga akhirnya Thomas udah menganggapnya sebagai hal yang biasa. Thomas sudah tak ikut lagi pesta semacam itu. Thomas sibuk dengan pekerjaan kuncinya, tapi istri Thomas masih sering pesta seperti itu tanpa pengawalan Thomas. Thomas memperbolehkannya asal jangan sampai membalon perutnya. Lagi pula Thomas juga sudah kenal dengan pria-pria teman pestanya itu. Thomas juga percaya banget sama istrinya yang lugu dan bisa memegang amanah. Istrinya yang dilepas sendiri untuk pergi ke pesta itu, makin leluasalah dia, keluguannya dimanfaatkan oleh para pria mencoba sensasi lainnya. Makin banyak pula kenalan barunya dan dia juga tak suka jika bersenang-senang dengan satu pria saja, dia pilih dua dan makin hari makin banyak, dan Thomas pun gak permasalahkannya lagi. Namun suatu ketika karena Mary ini menganggap Thomas sangat baik, dia malah berinisiatif bahwa dia ingin menjadikan Thomas seorang ayah. Kemungkinan inisiatif ini adalah hasutan dari pria lain supaya bisa main tanpa pengaman. Mary yang ingin Thomas bahagia. Berpikir pula mungkin menghadiahkan bayi untuk Thomas adalah ide bagus. Dan kebetulan pada saat itu banyak pria muda baru yang gagah tampan perkasa dan cocok untuk dijadikan bibit. Hingga akhirnya pesta di luar sepengetahuan Thomas pun berlanjut. Masalahnya si Mary ini tak kunjung hamil, hingga berganti-ganti teman pesta yang bahkan Mary sendiri baru kenal 1 detik pun langsung ikut pesta. Mary tak ingat siapa saja dan berapa jumlah mereka, berganti-ganti setiap pertemuannya. Hingga akhirnya Mary positif hamil dan memberitahukan kabar bahagia itu ke suaminya, yaitu Thomas James. Thomas yang mendengar kabar kehamilan Mary ini langsung hilang kendali, memaksa Mary untuk mengatakan siapa orang yang menghamilinya. Mary yang saat itu nggak tahu kalau Thomas ini sedang marah, dia bilang kamulah ayahnya. Thomas terus memaksa untuk mengatakan orang yang menghamilinya. Tapi terakhir Mary tetap jawab Thomas lah ayahnya. Karena saya sendiri nggak paham laki-laki yang mana. Itu terlalu banyak. Thomas sejenak diam dari marahnya. Dia merasa direndahkan oleh pria yang mungkin mengenalnya dan sengaja memberikan aib padanya. Dan hal inilah yang membuat berubah fantasi menjadi orang yang sangat mengerikan. Thomas benar-benar menyayangi istrinya yang sebenarnya bisa dikatakan masih lugu. Hilangnya kendali ini mendorong Thomas untuk menghabisi pria yang menghamili Mary Ann. Masalahnya dia tak tahu yang mana pelakunya. Beberapa waktu kemudian, karena semakin terpacu oleh kondisinya yang barangnya nggak bisa berdiri, dia menargetkan pasangan random yang suaminya adalah laki-laki alfa atau pria yang memang pernah main dengan Mary atas Retsu Thomas sebelumnya. Kasus ini tidak pecah sampai seminggu berikutnya, Thomas beraksi lagi. Thomas memaksa keluarga Hartway berhubungan di dalam mobil dan Thomas hanya melihatnya dan ketika giliran dia boleh ikut main, Thomas malah menghabisi mereka. 2 penghabisan ganda tersebut menyebabkan polisi menyelidiki kasus IBI dengan serius karena kasus ini sangat potensi sebagai serial killer, tapi polisi belum tahu siapa pelakunya. Aksi selanjutnya terus berlangsung saat ini ke keluarga Wilson. Penyerangannya terhadap keluarga Wilson dan istrinya, Wilson melakukan perlawanan yang terlalu keras, sehingga menghancurkan fantasi tersebut. Wilson berkelahi dengan Thomas sangat lama, singkat cerita. Setelah perjuangan yang panjang, Thomas berhasil meraih senjatanya dan membidik Wilson hingga tersungkur tak bergerak lagi. Ia kemudian berbalik ke arah sang istri, memaksanya untuk mengatakan bahwa ia menginginkannya. Dalam upaya untuk bertahan hidup, sang istri menuruti perintahnya, bahkan melepaskan jubahnya, tapi akhirnya dihabisi juga. Thomas menghadiri pesta pasangan lainnya. Di Leslie Sanders, pemilik pesta mengizinkannya masuk karena dia mengenalnya, tetapi pemiliknya bertanya, mengapa Mary Ann tidak bersamanya? Thomas mengklaim bahwa ia sedang dalam perjalanan dan hal itu pun dipercaya. Di lantai dansa, ia melihat pasangan yang sedang menari didekati oleh pria lain, yang merupakan fantasinya yang biasa. Saat ketiganya bermesraan di sofa, Thomas memperhatikan mereka dan semakin frustrasi hingga ia tersulut emosi, mengeluarkan sepasang pistol, dan membidik kedua pria itu dan membidik siapapun yang ada di hadapannya. Kemudian mulai bergerak di sekitar rumah, menembak siapapun yang dapat ia temukan dan akhirnya Thomas melarikan diri. Saat menyelidiki tempat penembakan massal,
Detektif Reed dan Rosie menemukan bahwa pelakunya membuka kunci pintu dengan cara mencongkelnya. Kenapa pelaku tak menembaknya hingga terbuka? Itu adalah kunci grendel yang dapat dengan mudah ditembus tembakan dan sangat sulit jika dicongkel seperti yang pelaku lakukan. Tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli kunci profesional. Detektif Garcia mempersempit daftar tersangka potensial kepada James Thomas. Detektif dan polisi setempat menggeledah rumahnya dan menemukan Mary Ann yang secara mengejutkan sedang hamil. Mereka menanyainya, mencoba mencari tahu siapa ayah kandungnya, tetapi Mary Ann terus mengklaim bahwa Thomas adalah ayahnya. Tapi detektif tahu jika Thomas ini adalah seorang yang impotis dari penelusuran sebelumnya dan tidak ada catatan tentang mereka yang menggunakan inseminasi untuk mencoba hamil. Detektif Reed menunjukkan foto-foto tempat kejadian perkara tentang pria-pria yang telah dihabisi oleh jenis senjata yang sama yang dimiliki Thomas menurut data, walaupun banyak juga yang punya senjata seperti itu. Namun, ketika Mary melihat salah satu dari korban, Mary menangis dan mengakui bahwa Thomas bukan ayahnya. Mereka bertanya kepadanya tentang kebiasaan fantasi mereka sebelumnya. Berdasarkan profil detektif, kemungkinan besar serangan terhadap orang klub, pasti penyerangnya juga orang yang sering datang ke klub juga. Mary memberitahu mereka bahwa mereka biasa melakukan permainan peran di bar lokal bernama Dunlees. Detektif wanita Prentice menyamar menjadi wanita fantasi juga, langsung pergi ke bar dan menemukan Thomas di sana. Detektif melihat Thomas sangat tidak stabil secara mental dan akan ada banyak kerusakan tambahan jika langsung ditangkap tanpa strategi. Prentice masuk dengan berpura-pura menjadi sesama pasangan fantasi yang bertemu dengannya beberapa tahun sebelumnya ketika bersama dengan seorang pacar. Dia mulai mengobrol dengannya untuk mengalihkan perhatiannya, sementara polisi yang lain mendekatinya. Menyadari bahwa dia berbohong ketika detektif salah memahami pola permainan Mary Ann dan terbongkar oleh Thomas. Thomas langsung mengambil pistol di dalam jaketnya. Bertepatan dengan tim SWAT masuk, Prentice meraih tas tangannya dan menembak James Thomas dengan sangat cepat. Saat Thomas terbaring sekarat, dia mencoba meminta Prentice untuk memberitahu Mary Ann bahwa dia mencintainya. Meskipun dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya, Prentice mengerti dan akhirnya James Thomas meninggal dan didata sebagai swing serial killer dalam kasus kriminal dunia. Walaupun cerita ini terbilang singkat, karena memang saya bikin singkat, sebenarnya korban dari aksi-aksi Thomas ini sebanyak 15 orang meninggal dunia dan 1 kali percobaan pembunuhan. Angka 15 orang bukanlah jumlah yang kecil, malah angka ini jauh melebihi status serial killer terkenal lainnya. Walau Thomas nggak terlalu terkenal karena berhasil dipecahkan kasusnya oleh detektif, dan berakhir pula dengan kematian tanpa peradilan. Dalam kasus ini siapa yang dapat disalahkan antara James Thomas atau Mary Ann? Saya agak bingung dalam menentukan yang salah. Coba kalian tulis di komentar tentang siapa yang salah dalam kasus ini.